Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anestesitis, psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang dipersonalisasi gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anestesitis, psikosomatis, ada kalanya mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya. Nah, apa sih sebetulnya dipersonalisasi itu? Dipersonalisasi itu semacam kayak sensasi di saat kita itu dimana mengalami hidup kayak mengambang. Nah itu teman-teman ya, hidup kayak mengambang, hidup kayak seperti tidak nyata, kemudian pandangan itu seperti di dunia mimpi gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih pentingnya dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis, ada kalanya mengalami dipersonalisasi gitu teman-teman. Jadi kayak macam sensasinya itu yang hadir itu kayak macam hidup kita itu mengambang ya, menggambang, kemudian hidup itu terasa tidak nyata, kemudian melihat lingkungan itu seperti apa ya, di dalam dunia mimpi gitu teman-teman ya. Dan ketika belum memahami penyebabnya, kadang itu membuat was-was juga gitu teman-teman ya. Kadang selalu bertanya-tanya dalam hati itu, apakah ini saya itu masih hidup atau tidak? Seperti itu teman-teman. Karena ketika dikatakan masih hidup, kok ini seperti di dunia mimpi gitu teman-teman, kayak macam di dunia ruh. Nah itu teman-teman ya. Jadi melihat lingkungan itu kayak semacam tidak nyata. Nah itu teman-teman ya, ada kalanya seperti itu. Dan ketika belum memahami penyebabnya ya membuat kita was-was juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau seandainya kalian mengetahui penyebabnya, itu kalian tidak akan was-was teman-teman ya. Kemudian akan berpikir wajar juga, kemudian ada ketenangan tersendiri di dalam hati, di dalam pikiran gitu teman-teman, karena sudah tahu penyebabnya. Oh ternyata penyebabnya ini ya. Itu kalau seandainya tahu penyebabnya, maka hati ini tidak akan gelisah gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami, di sini saya akan jelaskan, semoga saja videonya itu bisa menenangkan kalian. Yang pertama, yang keduanya itu semoga saja kalian itu nanti bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis semuanya, kalau seandainya kita memahami penyebabnya, kemudian tahu penyebabnya, kita bisa menanganinya dengan mudah. Karena semua sensasi itu adalah hal-hal yang sangat wajar teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana.
Nah, di personalisasi atau misalkan ada sensasi seperti hidup tidak nyata itu biasanya penyebabnya yang pertama karena asupan gizi atau asupan vitamin atau asupan nilai kebaikan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya gitu teman-teman ya. Yang pertama itu ya. Jadi asupan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Kenapa bisa tidak terpenuhi setiap harinya? Wajar menurut saya kalau seandainya pencernaannya belum membaik gitu teman-teman ya. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan apapun, itu nilai gizinya, vitaminnya, semuanya tentang nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap dengan sempurna oleh tubuh kita teman-teman ya. Dan hasil nanti ketika tidak terserap dengan sempurna, ya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Sudah pasti bekerjanya juga tidak maksimal teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah itu teman-teman contoh kecil, kalau seandainya orang kekurangan makan gitu teman-teman, minimal lemas ada. Nah itu teman-teman, jadi tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kalau sudah makan kan kita kuat, strong gitu teman-teman, ngangkat beban apapun kita bisa kuat, mampu gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kekurangan makan, itu ada perasaan lemas gitu teman-teman ya, minimal ke sana. Itu salah satu contoh kecilnya. Nah itu teman-teman, apalagi kalau misalnya setiap harinya kita kekurangan ya, kekurangan asupan untuk tubuh kita setiap harinya, ya sudah pasti setiap harinya tubuh kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk otak kita teman-teman ya. Otak kita, pemikiran gitu teman-teman ya, untuk berpikir itu ya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian dari mata juga, pandangan itu agak buram juga gitu teman-teman ya, agak berkabut juga gitu teman-teman ya. Nah itu salah satu contohnya gitu teman-teman, salah satu bagiannya ke sana gitu teman-teman ya. Termasuk sebetulnya di otot, di mana-mana juga itu pasti tidak bisa bekerja dengan maksimal kalau seandainya asupan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Itu yang pertama teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya itu bisa akibatnya itu penyebabnya itu bisa karena stres teman-teman ya. Kalau seandainya kita stres, terlalu banyak pikiran, ada beban pikiran, sudah pasti itu bisa menguras energi kita dengan cepat gitu teman-teman ya. Apalagi ditambah sedang pencernaannya tidak normal gitu teman-teman ya. Sudah kita asupannya, contoh misalkan, sudah asupannya kita itu cuman 30% dari nilai makanan tersebut teman-teman ya. Ditambah lagi kita ada stres, ada beban pikiran, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya, sudah pasti yang 30% itu terkuras kembali teman-teman ya. Karena stres, kemudian banyak pikiran, ada beban pikiran di situ, itu bisa menguras energi dengan cepat gitu teman-teman ya. Kita mempunyai energi atau nilai kebaikan dari makanan tersebut itu cuma 30% karena memang sedang pencernaannya sedang tidak membaik gitu teman-teman ya. Ditambah ada stres, terkuras juga yang 30% itu. Nah itu teman-teman ya, ya sudah pasti kita itu menjadi tambah lemah gitu teman-teman ya. Dan setiap sensasi dari penyebab itu berbeda-beda teman-teman ya. Contoh kecil, kalau seandainya sensasinya cuman karena asupan untuk tubuh saja gitu teman-teman ya, kita misalkan asupan untuk tubuhnya itu cuman dari pencernaan gitu teman-teman, karena memang tidak terpenuhi. Kalau cuman tidak terpenuhi karena memang pencernaan teman-teman ya, pasti kita itu cuman mengalami lemas, letih, lesu gitu teman-teman. Kemudian kita itu malas berpikir gitu teman-teman ya, karena memang ya mood menjadi kurang gitu teman-teman ya. Itu kalau seandainya dari asupan untuk tubuh saja yang terkuranginya gitu teman-teman ya, yang tidak terpenuhinya. Kemudian kalau misalkan dilihat dari stresnya, ya kita menjadi apa ya, menjadi lemah juga gitu teman-teman ya, lemah. Kemudian kita itu kayak macam ada yang aneh di kepala kita gitu teman-teman ya. Cuman seperti itu saja. Nah itu teman-teman, kalau seandainya cuman salah satu kita itu mendapatkan penyebabnya gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika kalian itu mendapatkan sensasinya itu ya dari stresnya ada, kemudian dari asupan tubuh untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi, ya kita menjadi punya dua sensasi. Kayak macam pandangan ya, kayak macam kita memandang alam sekitar itu kayak macam mengambang ya, kayak macam seperti aneh gitu teman-teman, kayak macam hidup di dunia mimpi gitu teman-teman ya. Ditambah lagi kitanya ada stres. Nah itu teman-teman, sehingga pandangan kita itu yang cuman agak berkabut gitu teman-teman ya, agak berkabut, kemudian kurang jelas juga, mengambang juga gitu teman-teman. Ditambah lagi sensasi stres.
ya tambah nggak nyamannya di situ. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu saat terkena dipersonalisasi, saat terkena ada asam lambung di situ gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk sensasi seperti itu tidak semua orang mengalaminya teman-teman ya. Jadi kadang ada orang juga yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, Pak, saya itu biasa-biasa saja, tidak mempunyai sensasi seperti itu. Syukurin saja. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya ada juga orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian mengalami hal tersebut, teman-teman kalian nggak usah cemas, kalian nggak usah was-was, teman-teman. Kalau seandainya kalian tahu penyebabnya, oh penyebabnya ini kekurangan gizi, energi untuk tubuh kita itu teman-teman ya penuhi saja makannya. Tetapi ini pencernaannya kan belum normal, Pak. Jadi seandainya kalau saya memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh gizi juga, itu kan tidak terserap dengan sendirinya. Katanya kan seperti itu ya. Akalin saja teman-teman ya. Kita itu manusia itu banyak akalnya teman-teman ya. Sering makan saja gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian pencernaannya belum membaik nih, pagi-pagi kalian mengkonsumsi makanan seperti biasa gitu teman-teman ya, energinya itu terserapnya itu cuma 2%, katakanlah cuma 2%. Dan yang namanya 2% itu paling punya kekuatannya itu cuma 1 jam. Jam 6 kita makan, enaknya itu sekitar jam 7 atau jam 8 gitu teman-teman. Dan mulai habis lagi di jam 8 misalkan gitu teman-teman ya. Nah setelah habis itu ya cepat lagi kalian makan lagi. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disarankan jangan telat makan, sering ngemil saja. Nah itu teman-teman ya. Nah, tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misalkan selalu masih yang sedang mengalami takut makan ini itu, ya itu akan lebih akan lebih alot gitu teman-teman ya pemulihannya. Nah itu teman-teman, makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disarankan yang pertama, kalau seandainya pencernaannya itu sedang tidak membaik dengan ada sensasi sering begah, kemudian terasa melilit gitu teman-teman, kemudian ulu hatinya sampai terganggu juga, kalau ditekan kayak macam gini itu kayak macam sakit gitu teman-teman, kemudian kalau jalan itu terasa ketarik ke bawah gitu teman-teman ya. Nah itu berarti masih dijaga jenis makanannya, tetapi dijaga jenis makanannya juga kalian itu harus bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh protein, penuh gizi gitu teman-teman. Caranya gimana? Coba saja makanan-makanan yang penuh gizi dan protein gitu teman-teman. Kalau seandainya ada sensasi, hentikan saja, berarti itu tidak cocok. Catat sama kalian, tulis sama kalian. Oh, makanan gizi ini saya nggak cocok nih. Hindari, cari lagi makanan yang lain. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat penting sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh gizi teman-teman ya. Dan makanan-makanan yang penuh gizi itu sudah saya share ya di video-video sebelumnya. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui makanan-makanan apa saja sih yang cocok untuk asam lambung yang sedang parah-parahnya, itu sudah di-share gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian keadaan kalian itu sudah di ambang 90% atau 80%, itu kalian sebetulnya sudah bebas makanan, tetapi dijaga juga kapasitasnya, karena untuk menjaga kapasitas itu sangat penting sekali teman-teman. Dan yang namanya berlebihan itu tidak baik juga gitu teman-teman ya. Diambang 80%, diambang 90% itu hanya kalian mencoba saja. Kemudian tujuannya hanya sekedar untuk kebutuhan tubuh saja, kemudian untuk pelatihan saja gitu teman-teman, biar pencernaan kita itu nggak shock ya, nggak terlalu shock ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang baru. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi sangat penting sekali untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh gizi dan penuh protein gitu teman-teman ya, biar tubuh kita itu ya bisa bekerja dengan maksimal gitu teman-teman, dari mulai penglihatan, kemudian dari pemikiran juga. Jadi pekerjaan mata bisa bekerja dengan maksimal, pekerjaan otak bisa bekerja dengan maksimal. Nah itu teman-teman, makanya sangat penting sekali untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh protein. Makanya jangan telat makan, sering makan saja, akalin saja gitu teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kalau seandainya kalian masih ada stres, masih bingung juga gitu teman-teman ya, kalian harus bisa mengalihkan stresnya teman-teman dengan cara seperti apa. Kalau misalkan kalian mencari cara-cara ini gimana nih stresnya supaya hilang nih, gimana nih, kalian nanti itu tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri, karena ada pemikiran di situ. Mencari cara-cara, terus mencari cara-cara untuk menghilangkan stres. Rumet nanti teman-teman ya. Nah itu, makanya ketika kalian ingin menghilangkan stres, hal yang paling pertama itu belajar masa bodoh saja. Masa bodoh ini seperti ini, karena sudah tahu ya bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya. Itu yang pertama, masa bodoh saja. Yang kedua, fokus saja di kesenangan teman-teman ya.
Usahakan hati dan pikiran setiap harinya senang teman-teman. Tetapi kalau misalnya ada juga yang bertanya, Pak ini gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang? Soalnya ketika bekerja juga yang namanya pekerjaan itu ya tidak membuat senang. Jujur teman-teman ya, yang namanya pekerjaan itu tidak ada yang menyenangkan teman-teman ya. Di situ pasti ada beban pikiran ya. Gimana caranya nih supaya bekerja dengan maksimal, supaya kita itu pekerjaannya itu bagus, nanti sama majikan itu ya bisa dikatakan bagus, kan seperti itu teman-teman. Ada tuntutan di situ di pekerjaan itu. Nah, bagaimana cara belajar masa bodohnya? Masa bodoh dengan hasil. Yang penting kalian bekerja saja teman-teman. Itu yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan hepatitis psikosomatis. Bekerja sih bekerja teman-teman, tetapi usahakan jangan sampai pekerjaan itu menjadi beban pikiran. Nah itu teman-teman, jadi saya belajar masa bodoh tentang hasil. Yang penting saya bekerja saja gitu teman-teman. Jadi tidak terlalu pengen perfect, tidak teman-teman ya. Nah itu yang saya lakukan. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin mencontoh saya, silakan saja, bebas saja gitu teman-teman ya. Karena untuk mencontoh itu tidak berbayar, gratis teman-teman ya. Dan tetapi perlu kalian ketahui bahwa kegiatan seperti itu bisa membawa saya kepada kesembuhan total gitu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu ketika saat terkena gangguan asam lambung dan hepatitis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Jadi cara menghindari stres biar kita itu tidak terlalu berkepanjangan ya, di personalisasinya itu biar tidak berkepanjangan ya. Selain menjaga pola makan itu ya, kita juga harus bisa mengalihkan stresnya teman-teman ya. Kalau seandainya kita terkena cuman di asupan tubuhnya saja gitu teman-teman ya, paling kita mempunyai rasa lemas, kemudian mata agak buram. Tetapi kalau misalnya sudah ada stresnya ya terkuras kembali gitu teman-teman ya, semuanya menjadi tidak bekerja dengan maksimal teman-teman ya. Kita pandangannya itu agak aneh gitu teman-teman, karena memang matanya itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, ditambah ada stres juga gitu teman-teman ya, rasanya itu bercampur seperti itu. Nah makanya seperti hidup itu di dunia mimpi teman-teman ya. Itu yang saya alami gitu teman-teman. Dan untuk mengetahui bahwa itu dipersonalisasi itu sebetulnya saya baru-baru ya, saat terkena gangguan asam lambung dan hepatitis psikosomatis. Dulu sebelum mengenal dipersonalisasi itu, kadang saya itu suka bingung ya, ada apa nih dengan saya gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada perasaan mengambang seperti hidup kita itu tidak nyata, kadang badan itu serasa tidak bernyawa tetapi masih hidup. Nah itu teman-teman ya, itu sialnya seperti itu gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika mulai memahami, oh ternyata itu dipersonalisasi gitu teman-teman ya. Jadi kayak macam kita itu bukan diri kita gitu teman-teman. Saya itu kayak macam bukan diri sendiri gitu teman-teman ya. Ya karena wajar ya menurut saya kalau misalnya mempunyai perasaan seperti itu ya, karena melihat lingkungan kayak macam aneh gitu teman-teman ya. Ada perasaan mengambang dari penglihatan sampai rasa itu ya berkesinambungan ya. Jadi ada kaitannya. Mata itu nggak melihat dengan sempurna teman-teman, ditambah lagi ada perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang tidak mengalaminya itu kadang suka bingung, kenapa sih lu sulit dijelaskan teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang mengalami pasti bakalan memahami, iya Pak nih saya itu kayak macam melihat itu lingkungan itu kayak macam aneh gitu teman-teman ya. Nah itu justru yang pertamanya itu karena asupan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi teman-teman. Itu yang pertama ya. Kemudian sensasinya ya kalian tahu sendiri lah. Kemudian ditambah lagi ada stresnya, terlalu banyak pikiran di situ, ada beban pikiran di situ ya, sehingga semuanya serba terpengaruh ya, serba terpengaruh. Jadi dari mulai pekerjaan otak gitu teman-teman, pekerjaan mata, pekerjaan perasaan, dari stres gitu teman-teman bercampur di situ. Nah itu teman-teman, sehingga ya membuat kita itu nggak nyaman. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami dipersonalisasi atau hidup kayak mengambang, hidup kayak macam kita itu bukan diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Kemudian hidup itu kayak macam di dunia mimpi, serasa tidak nyata gitu teman-teman ya. Hal yang paling utama harus kalian lakukan itu adalah penuhi dulu makanannya gitu teman-teman ya. Akalin saja gimana caranya supaya makan ini masuk gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misal kalian masih ada keluhan juga, Pak saya tuh nggak bisa makan dengan banyak karena suka ada begah juga, akalin saja teman-teman ya. Kita itu manusia ya, kita itu banyak akalnya teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Sedikit-sedikit aja tetapi sering. Yang penting gimana caranya dalam setiap harinya itu kita itu terpenuhi gizinya gitu teman-teman, kita terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya.
Nah itu teman-teman, kemudian yang lebih pentingnya itu minimal 8 gelas dalam sehari, karena air mineral itu selain menambah imun kita, ya air mineral itu bisa merelaksasi tubuh kita, bisa merelaksasi pemikiran kita teman-teman ya, bisa merelaksasi otak kita teman-teman ya. Nah itu, nah makanya jangan sepelekan dengan yang namanya air mineral teman-teman ya. Air mineral itu sangat bagus sekali. Nah makanya kalau misalnya kalian memahami isi video saya dari awal sampai detik ini, saya tidak tidak menjual obat-obatan teman-teman. Bahkan di kolom komentar juga yang sering saya anjurkan itu adalah air putih, air putih, air putih. Jangan pernah menyepelekan air putih teman-teman ya. Karena kesembuhan saya waktu dulu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian menangani semua sensasi yang hadir juga cuman menjaga makan, kemudian air putih, kemudian bersenang-senanglah. Cuman seperti itu saja. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi air putih itu khasiatnya sangat besar sekali teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mulai dari sekarang jangan pernah meninggalkan makan. Penuhi asupan kalian teman-teman. Kemudian kalian juga harus punya prinsip, orang sakit, orang yang terganggu kesehatannya tidak akan membaik tanpa makan. Nah itu teman-teman, itu berpikir logikanya ke sana. Nah itu teman-teman, kemudian minumnya juga harus dipenuhi. Karena untuk kekurangan minum itu, imun kita itu menjadi turun teman-teman ya. Contoh dulu lah, ketika sering di TV itu banyak iklan ya, banyak iklan tentang mineral ya. Saya akan sebutkan ya, walaupun saya ini nggak di endorse teman-teman. Iklan Aqua dulu ya, ada di TV nih iklan Aqua. Kalau orang bengong, melongo, kurang fokus itu ya ada juga iklan Aqua ya, mineral gitu ya. Akan seperti itu teman-teman ya. Nah itu salah satu contoh kecil bahwa ketika kalian kekurangan mineral, itu imun kalian tuh menjadi turun teman-teman. Dari mulai fokus, pandangan, pemikiran, kerja otak, semuanya menjadi turun teman-teman ya. Nah makanya sangat bagus sekali kalau seandainya kalian itu tetap mempertahankan mineralnya teman-teman ya. Tetapi pas itu minumnya sudah banyak, 4 gelas kurang teman-teman, minimal 8 gelas dalam sehari. Sebetulnya untuk mineral itu disesuaikan dengan berat badan kalian. Nah tetapi kalau misalnya kalian sulit menghitung-hitungnya, Pak saya tuh nggak punya timbangan nih di rumah, nggak usah bingung ke sana teman-teman, nanti jadi stres juga gitu teman-teman. Yang penting minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, kalau misalnya lebih boleh Pak, boleh teman-teman ya. Pak tapi takut ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya teman-teman ya. Efek sampingnya seperti apa? Banyak kencing. Yang saya rasakan dulu gitu teman-teman ya, banyak kencing. Dan kita itu kalau misalnya banyak kencing itu jangan terlalu khawatir teman-teman ya. Karena untuk banyak kencing itu sangat bagus menurut saya gitu teman-teman ya. Kenapa sangat bagus? Yaitu bisa membantu mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Apakah benar banyak racun di dalam tubuh kita? Siapa tahu, hanya Tuhan yang tahu dan dokter yang tahu. Nah itu teman-teman, nah untuk jaga-jaga sebaiknya ya alangkah baiknya kalian lakukan saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mulailah berpikir sadar dari mulai sekarang. Jangan terlalu berandai-andai gitu teman-teman. Ketika ada sensasi, apapun itu sensasinya, mari berpikir secara logika, berpikir dengan sadar bahwa kalian itu sebetulnya sehat, tidak apa-apa. Semua gangguan itu adalah gangguan rumahan, bisa ditangani dengan mudah kalau seandainya kitanya berpikir wajar, kemudian berpikir secara logika. Dan kemudian ketika kalian ingin cepat-cepat melewati sensasi yang hadir, apapun itu sensasi yang hadirnya, yang pertama itu kalian harus konsisten menjaga caranya, menjaga metodenya. Kayak macam di personalisasi ini, kalian harus bisa konsisten menjaga makannya, menjaga asupannya. Gimana caranya supaya setiap hari itu kita itu terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya. Nah itu teman-teman. Yang keduanya, gimana caranya supaya terhindar dari stresnya gitu teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Melakukan kesenangan-kesenangan setiap hari. Alihkan pemikiran-pemikiran stres itu, beban-beban pikiran itu dengan cara kesenangan-kesenangan. Nah itu teman-teman, biar kalian itu terbiasa kembali dengan kehidupan kalian, biar kalian itu ya cepat kembali normal lagi. Nah itu teman-teman, karena di personalisasi atau hidup mengambang kayak macam mimpi itu, sepengalaman saya penyebabnya cuma 2. Yang pertama kebutuhan untuk tubuh, yang keduanya memang dari stres. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana.
Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, terutama yang sedang mengalami depersonalisasi atau hidup yang mengambang. Itu sangat tidak nikmat sekali teman-teman ya. Ketika mempunyai sensasi seperti itu, seringnya itu kayak macam apa ya, justru berkelanjutannya itu dulu saya tuh sering menangis meratapi nasib, kenapa hidup saya begini gitu teman-teman ya. Nah itu semoga saja kalian tidak mengalami kesana gitu teman-teman, dan kalau misalkan mengalami kesana ya lakukan metode-metode yang ada dalam video. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya akhiri teman-teman, seperti biasa saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.